Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aba, Jahro mau nanya, Jahro di rumah mengadakan majelis khatam Quran bersama jamian. Itu ada 6 khatam. Masing-masing bacanya masing-masing di rumah. Seandainya beliau itu salah makhrajnya, apakah itu Jahro salahnya termasuk di pimpinan majelis? Ya, itu aja. Itu aja dulu, dan Jahro tidak lupa minta doanya dari Habib biar istiqomah majelisnya, biar dikabul segala hajatnya, wabil khusus untuk Aba dan keluarga biar sehat semua. Dan selalu dikabul hajatnya, ada berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Dan ada salam dari Aba Tanah Baru. Aba Tanah Baru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aba Tanah Baru Bogor. Habib Husain Albar. Husain Albar. Besan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita bicara ini pertanyaan bagus soal membaca Quran, Bu ya. Ada beberapa hal saya mau sampaikan. Ada orang mengatakan percuma baca Quran kalau tidak paham artinya. Ada yang ngomong begitu? Saya bisa pahami, saya bisa maklumi kalau maksudnya untuk memberi semangat kepada umat supaya belajar memahami Al-Quran. Akan tetapi, maaf Bu ya, kalimat seperti itu berbahaya. Berbahaya bagi orang awam. Kenapa? Nanti orang awam pada malas baca Quran. Begitu ditanya, ibu kenapa nggak baca Quran? Itu kata Ustadz, baca Quran percuma kalau nggak ngerti artinya. Jadi ibu mau bacanya kapan? Nanti kalau udah ngerti. Kalau nggak ngerti, ya nggak baca. Bu, bahaya gak? Bahaya. Nah sekarang saya mau sampaikan Bu ya. Baca Quran ngerti atau tidak ngerti artinya tetap dapat pahala. Mana dalilnya? Nabi yang mengatakan. Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah. Wal hasanatu bi asrati amsalihha. Kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dicatat buat dia satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu mendapat 10 kali lipat pahalanya. Nah kemudian Nabi melanjutkan, kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun wahid. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal, kata Nabi, bahkan alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Bahkan kata Nabi, alifnya dihitung satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi berdasarkan hadis ini, kalau ada yang baca alif lam mim, berarti kata Nabi udah baca berapa huruf? 3. Terus tadi kata hadis, kalau satu huruf ganjarannya berapa pahala? 10. Kalau 3 huruf 30 pahala. Sekarang saya tanya, ada gak yang paham arti alif lam mim? Bu, ibu boleh buka semua tafsir. Begitu ibu buka tafsir alif lam mim, tafsirnya wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Jadi para ahli tafsir saja nggak ada yang paham artinya apa. Bu, alif lam mim ada yang paham nggak artinya? Nggak ada, tapi kata Nabi dapat pahala nggak? Nah, ini menjadi dalil bahwa membaca Al-Quran, mau paham ataupun tidak paham, tetap dapat pahala. Jadi kalau ada yang bilang percuma baca Quran, kalau nggak ngerti artinya, nggak betul itu kalimat. Kira-kira jelas. Yang kedua, ada lagi yang bilang percuma baca Quran kalau nggak bisa tajwid. Nah, ada yang begitu. Percuma baca Quran kalau nggak bisa tajwidnya. Bu, belajar tajwid memang wajib. Baca Quran dengan tajwid juga wajib. Tapi jangan mematahkan semangat orang yang lagi belajar baca Quran. Orang kalau belajar baca Quran, dia mesti baca Al-Quran. Nah, memang pada saat awal-awal dia baca, dia akan tertatih-tatih, terbata-bata dia punya bacaan.
Boro-boro suaranya indah. Boro-boro pakai idgham, izhar. Suara bagus. Enggak, suaranya terputus-putus. Terputus-putus. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini dalam rangka belajar, dia belum bisa, tapi dia pengen baca Quran. Enggak apa-apa, baca saja Quran. Walaupun idghamnya belum lancar, izharnya belum lancar, qalqalahnya belum lancar, baca saja. Enggak apa-apa. Yang penting ro jangan dibaca mim. Ba jangan dibaca alif. Kalau ba jadi baca alif belum bisa baca. Kalau belum bisa baca ya haram baca Quran. Bu. Tapi kalau sekedar belum bisa idgham, belum tahu guna. Contoh, dia baca wujuhun yauma idzin, enggak apa-apa, baca aja. Enggak merubah arti. Tapi nanti dia perbaiki supaya besok bacaannya wujuhui mesti masuk. Nah, kira-kira jelas gak? Nah, kenapa tetap nggak apa-apa? Dia belum bisa nih idghamnya, dia belum bisa izharnya. Baca saja Quran. Yang penting alif ba-nya benar. Yang penting panjang pendeknya dia usahain benar. Walaupun dia tertatih-tatih. Mana dalilnya? Mari kita lihat dalilnya. Nabi bersabda dalam hadis, kata Nabi, man yaqra'ul Quran wa huwa bihi mahir ma'asafaratil kiramil bararah. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir pembacaannya. Artinya mahir, bu, suaranya bagus, tajwidnya bagus, lancar dia punya baca, enak dia punya baca, mahir. Apa kata Nabi? Ma'asafaratil kiramil bararah. Dia punya kedudukan bersama para malaikat yang mulia. Subhanallah. Bu, indah gak? Terus berikutnya kata Nabi, waman yakra'uhu. Barang siapa yang membaca Al-Quran wa yatata'ta'u fihi. Tuh, kata Nabi wa yatata'ta'u fihi. Apa arti ta'ta'ayu ta'ti'u? Itu dalam bahasa Indonesianya tertatih-tatih. Nah, saya tanya, tertatih-tatih berarti lancar gak? Tertatih-tatih berarti tajwidnya lancar gak? Berarti kalau tertatih-tatih pengajiannya enak gak? Enggak, tapi apa kata Nabi? Saudara, Nabi mengatakan waman yakra'uhu, dan barang siapa yang membaca Al-Quran wa yata'ta'u fihi, dan dia tertatih-tatih dalam pembacaannya, wa huwa alaihi syaq, dan dia betul-betul berat, nggak ngerti baca yang bagus bagaimana, cuman segitu kemampuan baca dia. Apa kata Nabi? Falahu ajran, dia tetap dapat 2 pahala. 1 pahala buat bacaan dia, 1 lagi pahala buat semangat dia. Belum lancar aja udah mau baca, saudara. Nah, kira-kira jelas gak? Jadi kalau ada orang yang belum lancar tajwid, tapi dia kenal huruf alif ba ta, dia kenal huruf, dia tahu baca fathah kasroh, dia tahu baca, boleh gak baca Quran? Boleh gak baca Quran? Kalau dia belum ngerti tajwid, boleh gak baca Quran? Boleh. Yang gak boleh kalau ba dibaca alif, fa dibaca nun, nah itu nggak boleh tuh, haram dibaca Quran. Kira-kira jelas tidak? Nah, kembali kepada pertanyaan Ustazah tadi, kalau memang jamaahnya ada yang udah lancar, ada yang belum lancar, tapi punya semangat, mereka mau khatamkan Al-Quran, nggak apa-apa, suruh aja baca terus, sambil nanti ada waktu-waktu tertentu Ustazah kumpul dengan mereka untuk memperbaiki bacaannya. Jadi tahsinul qiraah, memperbaiki qiraat Quran harus tetap dilakukan secara rutin, secara kontinu. Soal pahalanya nggak usah khawatir. Kalau dia betul-betul yang penting dia niatnya tulus, ikhlas, bukan bacanya main-main, bukan bacanya disengaja, dia bisa tapi dia bacanya disalahin. Kalau ibu baca bisa tajwid sengaja, ibu nggak mau pakai tajwid, sengaja ibu nggak mau baca dengan bagus, ibu dosa. Karena belajar tajwid wajib, membaca dengan tajwid wajib. Bagi yang bisa, wajib untuk menerapkannya. Nah, jadi bagi yang bisa, dia nggak mau baca pakai tajwid, dia dosa. Tapi bagi yang nggak bisa, belum lancar tajwid, dia baca tajwid, dia nggak dosa kalau salah di tajwidnya. Jelas Ibu ya? Nah, itu yang saya mau sampaikan, Bu, Ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu rajin ngaji semua di sini. Usahakan bagaimana caranya sebulan sekali khatam. Bisa gak? Bisa gak? Kalau sebulan sekali khatam berarti sehari berapa? 1 juz. Oh nggak bisa Habib, ya sudah 1 hari setengah juz. Nah, bisa setengah juz. Kalau setengah juz khatamnya berapa? 2 bulan sekali. Wah nggak bisa 2 bulan sekali. Ya udah baca rubu aja, rubu. Baca 1/4 juz. Nah kalau 1/4 juz berarti berapa bulan?
4 bulan baru khatam. Bisa? Insya Allah. Bisa. Waduh berat nih, anak banyak. Udah gitu laki bawel lagi. Bukan bini yang bawel, lakinya bawel, susah nih Ustaz. Ya udah kalau nggak bisa 6 bulan sekali, setuju. Masih berat juga, ya udah setahun sekali. Khatam bisa. Masih berat juga, ya udah seumur hidup sekali. Itu seumur hidup sekali udah pilihan akhir tuh. Jangan sampai kita mati belum pernah menghatamkan Al-Quran. Nanti dikubur kita ditanya, saudara, man rabbuka wa man nabiyuka? Di antaranya apa? Wa ma imamuka? Apa kau punya imam itu siapa? Apa kau punya kitab pedoman? Kita bilang Al-Quran. Malu kalau Al-Qurannya sendiri nggak pernah kita baca. Siap baca Quran, Bu? Siap. Siap baca Quran? Mudah-mudahan insya Allah ibu diberikan oleh Allah kesempatan menghatamkan Al-Quran. Nah, berikutnya dari Abah mau nanya ini boleh nggak, Pak? Mohon izin. Kalau kan khatam Qurannya kan 6 khatam setiap hari Kamis. Tapi doa khatamnya digabung dijami. Nah, khatam cuma 1 kali bacanya. enggak apa-apa. Enggak Boleh. apa-apa. Jadi khatam masing-masing di rumah, kita Iya. kumpul dalam satu majelis, nanti dipimpin sama kiainya, habibnya untuk baca doa khutmul Quran secara bersama-sama. Boleh? Iya, boleh. Enggak apa-apa. Enggak Boleh. apa-apa. Insya. Terima kasih banyak, Bu Abi. Ayo.